silakan naikkan datuk. Datuk sudah tidak ada lagi ya. Datuk sudah dikeluarkan ya, karena tidak sopan. Kita ingin ketika teman muslim naik, jangan membahas Alkitab. Nah, kita Alkitab kan tidak diimani, kecuali Alkitab diimani, tidak masalah. Halo Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Halo. Kembali makna dari surah-surah yang Bang Fendi sebutkan tadi. Ya. Terus itu penerapannya seperti apa? Yang 68 tidak dipandang beragama bila tidak menegakkan kitab-kitab sebelumnya. Di Al-Jubrub tadi kan jelas. Iya. Isa ini memberi pengetahuan hari kiamat, dan Isa ini jalan yang lurus, maka ikutlah aku. Aku tadi saya sebut huruf besar. Siapa aku? Nah begitu. Kemudian di Al-Baqarah 62 juga jelas menyebutkan bahwa pengikut Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in ini akan dimuliakan Allah. Kembali ke Al-Baqarah 2, Jalikal kitab Ribi Bafin, itu kan di situ tidak ada Al-Qur'annya, justru Al-Qur'annya ada dalam kitab, dalam kurung. Kalau kita terjemahkan di kitab itu, karena pada saat ayat itu turun kan Quran belum berupa kitab, kan menjadi pertanyaan juga. Mudah-mudahan saudara-saudara kami yang lain juga mengimani Quran itu ya mempelajari, termasuk mengamalkan, ya berbicara mengimani, ya berbicara dengan iman kita terhadap agama yang kita yakini, dibaca isinya, diamalkan. Itu menurut pemahaman saya seperti itu. Tetapi setelah kita bahas lebih dalam, ternyata ada beberapa hal kendala, diantaranya ada pernyataan kitab-kitab terdahulu dirubah. Saya juga ingin tahu di mana dalilnya. Makanya nanti tolong disebutkan di mana kira-kira kitab-kitab yang terdahulu itu dirubah. Berarti kalau sudah menyatakan seperti itu, tidak ada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kitabnya. Kembali lagi seperti itu, akan seperti lingkaran di mana letak sambungannya, kan muter akhirnya. Sehingga kalau kita perdebatkan tidak akan selesai, karena kitab yang diturunkan itu kita tunggu sampai hari kiamat tidak akan muncul. Karena saya juga pernah menanyakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa itu seperti apa. Saya juga tidak ada jawaban. Termasuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa itu seperti apa kitabnya, tidak ada. Dari sini saya gagal paham memahami kitab yang diturunkan. Ternyata saudara Kristen tidak pernah percaya ada kitab yang diturunkan dari langit. Justru lebih percaya pada kitab yang ditulis oleh para nabi yang diilhami oleh Roh Kudus, kan seperti itu. Iya. Makanya saya jujur saja, saya kesampingkan dalil itu. Kitab terdahulu itu sudah dirubah. Semakin kita membaca kitab sebelumnya, ini sumbernya semakin jernih. Karena saya sudah sering mengatakan sumber air itu paling jernih dekat dengan hulu. Apakah Taurat ini kelanjutan dari Injil, ataukah sebaliknya juga Quran ini kelanjutan dari kitab-kitab yang ditulis Nabi Musa? Ini saya perlu menggali. Semakin saya gali, kan nyatanya faktanya berbeda sekali. Ini tidak menghujat loh, ini berdasarkan asumsi saya. Mungkin saudaraku muslim juga jangan a priori lah terhadap pernyataan saya. Nggak ada salahnya kita mempelajari kitab sebelumnya. Ya. Sekedar berbagi wawasan boleh. Ya. Tapi ya itu tadi, nanti akan terjadi konflik di dalam pengertian bagaimana kok berbeda dengan kitab sebelumnya. Kalau memang membetulkan kitab sebelumnya, kan begitu. Ya. Mestinya logikanya kalau membenarkan kitab sebelumnya, semua akan nyambung jadi satu. Kalau Benar. Taurat, Zabur, Injil ini kan menyatu, nggak ada pertentangan ketika kitab bisa disatukan. Yang menjadi masalah, mengapa kok nggak bisa disatukan? Ya karena isinya memang berbeda. Itulah yang saya pahami ini. Itu saja, terima kasih.
Terima kasih Pak Rahmat. Ini luar biasa Pak Rahmat ya. Bapak Ibu, Pak Rahmat sampai sekarang masih muslim beliau, tetapi masih mencari-cari, dan beliau mau membuka, mau terbuka ya, dan benar-benar beliau kesampingkan. Kalau saya sering katakan di YouTube saya adalah tempatkan hati dan pikiran kita di tempat yang netral. Baru setelah itu kita pelajari satu-satu, baca satu-satu. Tetapi tidak mungkin orang mau membaca dikarenakan sudah didoktrin dari kecil. Seperti saya dulu begitu Pak Rahmat. Jadi saya menemukan Injil ini Pak Rahmat secara tidak kebetulan. Secara tidak sengaja Pak Rahmat. Saya mau membaca Injil. Kenapa? Karena bagi saya ini haram untuk membaca kitab sebelumnya, karena sudah didoktrin tidak boleh lagi baca kitab sebelumnya. Benar tidak Pak Rahmat? Iya betul, memang kadang-kadang kita belum tahu isinya, sudah dianggap kitab-kitab yang terdahulu itu nggak baik dan sebagainya. Iya. Kitab orang kafir. Tetapi kalau kita waktu kecil ditanya apa 3 kitab yang kamu imani, Taurat diturunkan pada Nabi Musa, Zabur pada Nabi Daud, Iya. Injil pada Nabi Isa, tanpa tahu isi pun tentang Betul. kitab-kitab sebelumnya. Betul. Padahal kalau kita merujuk dari surah-surah tadi kan perintah Allah seperti itu. Apakah kita mau ingkari perintah-perintah seperti itu? Padahal firman Allah kan kekal berlaku sepanjang zaman sampai kiamat pun. Perintah itu harus kita amalkan. Betul. Bukan hanya percaya bahwa kitab itu ada, bukan seperti itu. Kalau pemahaman saya, pengertian diimani ya dibaca isinya, diamalkan. Pahamnya saya seperti itu. Betul. Bahkan itu juga Pak Rahmat tertulis di salah satu rukun iman, di rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitabullah, kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Nah, maka saya dulu pernah bertanya, bagaimana kitab sebelumnya? Bagaimana bunyi kitab sebelumnya? Mana kitab sebelumnya? Oh, tidak boleh lagi baca, Pendi. Kenapa? Karena itu sudah diubah-ubah. Kita tanya lagi, siapa yang mengubah? Ayat mana yang diubah? Tetapi di lain sisi Pak Rahmat, mereka itu untuk mencari pembenaran, itu rujukannya Alkitab. Nah ini, jadi saya dengan Pak Rahmat tetap, kalau Pak Rahmat naik ke Komal kita akan selalu bertanya, Pak Rahmat ambil keputusan secepatnya. Nah, kalau kata Buya Syakur Yasin, almarhum Buya Syakur Yasin, jangan takut murtad. Jangan kita beriman, mengimani sesuatu yang tidak kita tahu. Kita persis seperti memegang bara api. Ini kata Buya Syakur Yasin, almarhum. Dipegang kita sakit, dilepas tidak boleh. Sama-sama sakit akhirnya. Nah, jadi jangan takut murtad. Ambil keputusan. Saya banyak menemukan di lapangan begini Pak Rahmat ya. Saya kan sebagai seorang penginjil Pak Rahmat. Ke banyak daerah saya injili, ke banyak pelosok saya datangi. Dan khususnya kalau di pelosok-pelosok itu saya banyak bertemu dengan para mu'alaf. Dan puji Tuhan ada beberapa yang sudah kembali ya. Kita ceritakan tentang Injil, ceritakan tentang Yesus, ceritakan tentang neraka, ceritakan tentang siapa yang masuk neraka ini, ceritakan tentang siapa itu Allah, bagaimana kasih Allah, wujud kasih Allah itu nyata sekali. Nah, bagaimana nyatanya wujud kasih Allah ini? Sering kita tanyakan. Nah, ayo, jangan takut untuk mengambil keputusan. Jadi mereka ini yang saya jumpain Pak Rahmat, bukan tidak menerima Yesus, bukan tidak menerima Injil, tetapi untuk mengambil keputusan untuk masuk percaya kepada Yesus Kristus sepenuhnya dan menjadi pengikut Kristus. Nah, ini yang banyak orang belum siap untuk mengambil keputusan. Kenapa?